Pedangdut Ayu Ting Ting kembali menjajal kemampuan dunia seni peran dengan bermain di salah satu proyek film layar lebar. Setelah sukses sebagai presenter di berbagai acara, menjadi pemain sinetron, Ayu ternyata tidak cepat puas. Ditemui usai mengisi program Brownies Trans TV, pelantun lagu Sambalado ini mengaku senang diajak untuk bergabung dalam dunia yang berbeda. Tidak hanya itu, bermain film layar lebar ternyata salah satu tujuan yang berhasil dirinya capai. Ya, karena ya senang aja pengalaman pertama dan seru aja ngerasain dunia yang baru. Kan emang tujuan saya yang satu kan belum kesampaian, belum main film, dan alhamdulillah bisa main film sendiri. Meski sangat antusias, Ibunda Bilqis Sumaira Razak ini enggan membocorkan tentang detail film yang akan dibintanginya. Pelantun lagu Alamat Palsu itu hanya menyebut film layar lebar pertamanya akan bergenre drama komedi dengan bumbu romantis di dalamnya. Saat ini, film tersebut diakui Ayu masih dalam proses syuting. Masih dalam tahap syuting dan ya doain aja mudah-mudahan lancar dan hasilnya juga bagus, bisa sukses. Romantisme antara pemain film bertalenta Chelsea Islan dengan pujaan hatinya Dava Wardana semakin terlihat jelas. Kali ini, pasangan yang di Mabuk Asmara itu memperlihatkan kebahagiaannya saat merayakan pertambahan usia salah satu di antara mereka. Tepat kemarin, 28 November, anak dari aktris Marini Zumarnis ini berulang tahun yang ke-19. Kejutan dan perayaan ulang tahun diberikan sang ibunda, dan tak terkecuali Chelsea kepada Dava. Melalui akun Instagram pribadi masing-masing, pasangan yang mulai mempublikasikan kedekatan mereka akhir September lalu ini menuliskan kalimat romantis. Kepada wanita yang tidak pernah gagal membuatku tersenyum dan merasa spesial, terima kasih untuk kamu. Aku sangat menghargai untuk semua yang kamu lakukan kepadaku. Untuk ulang tahun yang akan dilewati bersama, aku akan selalu mencintaimu sepenuhnya. Tulis Dava dalam unggahan foto bersama Chelsea yang tengah mengangkat kue ulang tahun berwarna biru muda dengan hiasan 2 penguin di atasnya. Sementara itu, perempuan berusia 22 tahun itu membalas kalimat yang tak kalah romantis. Di hari spesialmu, aku ingin memberikan foto kita yang manis dan mengesankan. Selamat berulang tahun belahan jiwaku. Kamu selalu ada di dalam doaku, dan aku selalu ingin menjadi yang terbaik untuk kamu di segala aspek dalam hidup kamu. Aku cinta kamu, Dava Wardana. Semoga Tuhan selalu bersama kamu. Tulis pemain film Ayat-Ayat Cinta 2 ini. Bagaimana menurut pemirsa? Romantis sekali kan? Jadwal padat menjadi presenter tidak membuat Irfan Hakim lupa dengan hobi yang sudah ia geluti sejak tahun lalu. Kegiatan berkuda menjadi salah satu pilihan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini untuk melupakan sejenak hiruk-pikuk pekerjaan yang kerap menyita waktunya. Bertempat di Gunung Putri Bogor, Irfan mengabadikan kegiatan bersama kuda kesayangannya melalui fitur Instastory di akun Instagram pribadinya. Meski sudah lama tidak melakoni hobi ini, tidak tampak kesulitan berarti ketika ayah 4 anak ini duduk di atas pelana dan mulai menunggangi kuda berwarna coklat itu. Tidak hanya mengajak berkeliling, suami Jala Sabrina Indah Putri ini sesekali mengajak salah satu hewan kesayangannya itu melewati beberapa rintangan seperti berikut ini. Model cantik Julie Estelle memiliki cerita tersendiri mengenai Gunung Agung yang kini tengah erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik. Adik kandung Cathy Sharon ini mengaku bila kedua orang tuanya kesulitan untuk kembali ke rumah mereka yang terletak di Pecatu, Bali. Aktivitas gunung yang tengah berstatus awas itu membuat Bandara Igusti Ngurah Rai harus ditutup. Dilansir dari laman detikhot.com, perempuan berusia 28 tahun ini mengaku seharusnya orang tuanya telah pulang 2 hari yang lalu. Akan tetapi, asap yang membumbung tinggi mengganggu semua penerbangan dari dan menuju Bali. Karena satu dan lain hal yang tidak bisa ditunda, mantan kekasih pembalap nasional Moreno Suprapto ini mengaku ayah dan ibunya harus segera kembali ke Pulau Dewata. Keduanya diakui Julie memilih jalur udara menuju Surabaya dan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menggunakan bis. Ya, itu dia pemirsa beberapa informasi yang sudah kami rangkum. Dan kalau misalnya kita lihat dari Julie Estelle, orang tuanya yang sampai akhirnya memutuskan untuk tetap pulang ke Pulau Dewata, Bali. Ini juga mengingatkan kita dengan situasi atau juga kondisi yang ada di Gunung Agung di Pulau Bali. Dan kita juga berharap semoga masyarakat yang ada di sana tetap tenang. Itu paling penting ya, Pet ya. Betul banget, dan ikutin aja saran dari misalnya dari pemerintah setempat, harusnya evakuasi, ikutin aja.
Dan juga banyak sekali teman-teman aku juga yang harusnya 2 hari yang lalu pulang ke Bali, nggak bisa pulang sampai sekarang. Sampai sekarang bandara di Bali ini masih ditutup ya. Pastinya juga ada beberapa pilihan, diantaranya menggunakan jalur darat menyeberang ke Pulau Jawa ya. Yes, jadi mungkin dari Jakarta terbang ke Surabaya, kalau nggak di Jakarta ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi bisa langsung naik kapal feri ke sana. Waduh. Surabaya terus bisa naik bus langsung ke Denpasar, kurang lebih 10 jam aja. Sepertinya ini Patricia Goh cocok sekali jadi duta pariwisata atau duta-duta yang lain ya. Enggak, karena kemarin baru cek bantu teman. Oh, oke. Oh, ya aku tahu banget. Dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dava. Tapi selain Dava nih pemirsa, ada juga yang sedang berulang tahun dan dirayakan oleh suaminya. Ada Kiwil merayakan ulang tahun istrinya loh. Ya, tapi pertanyaannya istrinya yang mana? Kan istrinya ada 2 nih pemirsa. 2. Nah, Maggie istri keduanya kemarin baru berulang tahun di tanggal 24 November. Tapi kan Kiwil ini meninggalkan Maggie pergi dari rumah selama 3 minggu. Jadi dia tidak merayakan ulang tahun Maggie di tanggal tersebut, tapi baru merayakan kemarin di hari Senin. It's okay, it's never too late, it's fine. Pertanyaannya, apakah istri pertamanya Kiwil ikut datang dan juga merayakan ulang tahun istri keduanya? Ini dia sekarang. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh istri pelawak Kiwil, Maggie Wulandari. Pertambahan usia pada Jumat 24 November lalu masih terekam jelas dalam benak perempuan yang baru saja berusia 37 tahun ini. Kejutan ulang tahun bersama anak, saudara, dan teman dekat melengkapi setiap momen dari hari spesial ibu 3 anak itu. Namun sayang, saat momen spesial, sang suami Kiwil tidak berada di sampingnya untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam salah satu foto di akun Instagram pribadinya, secara jelas Maggie mengatakan bila pelawak dengan nama asli Will dan Delta itu lupa dengan hari lahirnya. Meski begitu, Kiwil ternyata bukanlah suami yang cuek. Pada Senin kemarin, Kiwil datang untuk merayakan secara sederhana ulang tahun bersama dengan istri keduanya. Keromantisan antara Kiwil dan Maggie tergambar jelas pada postingan Maggie di akun Instagramnya. Dengan membawa kue coklat dan hiasan bunga mawar di atasnya, Kiwil tampak mencium perempuan yang ia cintai itu. Tak lupa, Maggie menuliskan kalimat yang memaklumi bila Kiwil telah merayakan ulang tahun bersamanya. Di tim insert, Maggie menceritakan bila suaminya itu memang bukanlah orang yang senang untuk merayakan ulang tahun, apalagi untuk memberikan hadiah atau kejutan kepada sang istri. Sekarang ini aku cuma bilang aku baik-baik aja gitu loh. Memang kalau aku emang berkata jujur gitu loh, sebenarnya bukan ngejelekin suami, emang tanya aja dia sama orangnya. Memang dia nggak senang ulang tahun, dia katanya. Kalau dia bilang ulang tahun tuh malu tuh, berkurang usia, harus banyak-banyak istighfar, harus banyak-banyak sholat tuh, minta ampun sama Allah gitu. Ada benernya juga gitu loh. Cuma yang lucunya ya namanya perempuan ya, akhirnya apa? Aduh, pasti juga aku celutukin, ya Allah, nggak dikasih kado nih, pengen deh setahun sekali dikasih kado, ya dikasih surprise aja jarang pemirsa. Meski begitu, Maggie senang Kiwil masih ingat dan merayakan ulang tahunnya. Tidak sampai di situ saja, perempuan yang baru saja melahirkan anak ketiganya itu menjawab kabar yang menyebutkan jika sang suami meninggalkannya selama 3 minggu. Kabar ini pertama kali mencuat melalui pemberitaan sejumlah media massa yang menyebut Kiwil tidak pulang dan tidak menemui Maggie dan ketiga anaknya. Bahkan ada yang menyebutkan jika selama pergi, pelawak berdarah Minangkabau ini tidak menafkahi istri keduanya itu. Namun kabar tersebut dibantah oleh Maggie. Karena ini aja intensitas ketemunya itu memang udah jarang banget. Jadi tuh kita emang udah gak ketemu 3 minggu. Dalam masa tidak ketemu itu, kita lagi sama-sama introspeksi diri. Mas Kiwil kan lagi belajar agama juga. Kondisinya memang ya tau lah, namanya orang yang lagi hijrah belajar agama, pengen istiqomah, terus mencari nafkahnya dari dakwah. Ya tahu sendirilah, dan namanya ustadz itu kan tidak, yang sebenar-benarnya tidak memakai tarif untuk berdakwah ya gitu. Jadi ya memang penghasilannya tidak sama seperti saat masih eksis di dunia entertain. Diakui Maggie, pria kelahiran Jakarta 10 Agustus itu memutuskan untuk beristiqomah, mencari jati diri untuk berhijrah dan berdakwah. Meski sering ditinggal, Maggie saat ini menjalani kehidupan berumah tangganya dengan sabar dan ikhlas. Sempat pernikahannya berada di ujung tanduk, namun dirinya selalu percaya apa yang ia dan Kiwil jalani saat ini bisa lebih baik ke depannya. Namanya rumah tangga ya, jangankan istri yang jangankan istri yang satu ya, yang 2 itu complicated yang pasti gitu. Karena saya bilang sama suami saya bagaimana kita bisa memperbaiki diri untuk bisa lebih baik lagi. Jadi ke depannya jangan yang seperti yang sudah-sudah gitu.